La haula wala quwata illa billahil. Dengarlah, Baiklah. sistem yang kini membungkus dunia bukan sistem biasa. Ia adalah arsitektur kegelapan yang telah dirancang berabad-abad oleh pasukan rahasia Dajjal dan para penjilatnya. Mereka membangun dengan wajah yang ramah, tapi hatinya adalah sumur tanpa dasar, menghisap nilai-nilai manusia sampai habis. Dajjal tidak datang sebagai monster bersayap api. Ia datang sebagai kemudahan, sebagai hiburan, sebagai kenikmatan yang dipuja secara massal, dan akhirnya sebagai tuan dari dunia yang kehilangan ruh. Nyalain mas. Hah? Dinyalain. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Probo Trisna dan Mas Arya di channel kesayangan kalian, channel Probo Trisna. Dan Betul. alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya mendapati suatu isyarah bahwasanya Tuan Nakin memanggil saya untuk bertemu. Mungkin banyak teman-teman juga yang kangen dengan beliau, Tuan Nakin ya. Namun sebelum itu teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Berdoa dimulai. Oke. Terus mungkin juga banyak teman-teman yang bertanya, Mas Bobo, dimaharkan nggak airnya? Saya masih belum mendapatkan keputusan dari beliau Mahadi Mindur. Seperti itu nih. Betul. Bagi teman-teman, monggo harap bersabar dulu. Ya. Betul sekali. Terus gimana kemarin ya tentang sihir ya? Depan sini gantian, kamu di depan. Tentang sihir apa? Ya kemarin kamu kan. Oh, itu yang kalat. Ya. Ya, memang seperti itu mas. Seperti itu gimana? Apa namanya? Yang keras. Ya, itu memang yang saya hadapi itu ya lur, kemarin itu siapa namanya? Mal Zahra itu mengenai percintaan lur. Pelet memelet untuk memikat. Tapi itu kasihan sekali mas kemarin mas. Kasihan sekali. Kasihannya gimana? Yaitu suaminya itu kan tidak tahu awalnya siapa yang melakukan itu. Dan selamat juga buat Mas Satria yang anaknya baru lahiran. Alhamdulillah. Nggih. Mudah-mudahan anak beliau sehat dan ibunya juga Betul. sehat. Menjadi anak yang soleh karena perempuan. Solehah karena perempuan ya. Solehah. Kira-kira bagusnya dikasih nama siapa ini? Nama? Ya, saya tidak bisa. Anak kedua Mas Satria ya. Jadi saya ini di sini teman-teman nggih. Saya itu dengan Tuan Nakin berjanjian di sini lur. La haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Nakin. Selamat datang dan selamat malam Tuanku Probo. Bagaimana kabar? Wahai Tuan. Alhamdulillah. Monggo jika keberatan silakan duduk Tuan. Baik. Sudah sangat lama sekali Tuan Nakin kita tidak berbincang-bincang. Tentu saja Tuanku Probo. Alhamdulillah.
Ada apa gerangan Tuan Hakim datang menemui saya, Tuan? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepadamu, Tuan. Baiklah, Tuan. Apa itu, Tuan? Wahai Tuanku Probo, sudah berapa malam kau tidak tidur? Dan berapa banyak bisikan langit yang engkau hirup diam-diam? Adakah langkah-langkahmu masih tegar menembus kabut dunia yang makin menebal? Katakan kepadaku, Tuan, bagaimana setelah engkau meneguk dua dari mata air yang tak boleh disentuh oleh sembarang makhluk? Ya, Tuan. Begini, Tuan Hakim, saya itu sebenarnya harus mulai dari mana, saya itu bingung. Sejak saya meminum setetes Nahrul Hayat, tubuh saya terasa menjadi sesuatu wadah. Namun jiwa saya seperti padang yang terbakar. Lalu setelah aku menerima Nahrul Qidir dan meminumnya, bisikan jiwa yang tersesat, tangisan tanah dan derak air dari langit, saya merasakan itu begitu jelas. Dan saya semakin merasa kecil, Tuan Hakim. Di tengah semua ini, saya belum tahu saya harus memulainya dari mana, dan kulangkahkan kemana amanat yang mulia ini. Ya, Tuanku Probo, kau telah membuka dua gerbang Kau telah membuka dua gerbang dari 7 gerbang langit. Nahrul Hayat adalah nafas kasih sayang, dan Nahrul Qidir adalah jiwa kebijaksanaan. Keduanya tak boleh ditumpahkan sia-sia, karena setiap tetesnya adalah benih kehidupan dan penjaga masa depan. Nggih, Tuan Hakim. Tapi setidaknya Tuan Hakim datang menemuiku. Tuan Hakim, mungkin ada suatu kabar yang bisa jadi mau disampaikan terhadapku, Tuan. Benar sekali, Tuanku Probo. Kabar yang kubawa malam ini jauh lebih gelap dari malam terdalam. Dengarkan baik-baik, Tuan. Baiklah, Tuan Hakim, saya akan mendengarkannya. Baik. Diriku datang dari majelis ruh Banu Toyarun. Iya, Tuan. Di sana para syekh jin melihat satu garis takdir telah terbuka. Perang besar dunia akan datang, Tuan. Bukan lagi sekedar pertikaian antara bangsa, tapi antara ego penguasa
dan kehendak langit. Senjata pemusnah yang tak terbayangkan akan dinyalakan dari pusat kekuasaan manusia. Namun yang akan menjadi korban bukan mereka yang berkuasa, melainkan para ibu, anak kecil, fakir, dan pencari cahaya. Allah. Begitu Tuanku Prabu. Ya Tuan, aku pun sebenarnya sudah mencium kabar itu. Saya merasa langit sekarang terasa berat. Angin terasa menggigit, kadang hawanya itu memang mengerikan. Bahkan burung-burung di alam ini sudah saya lihat sangat jarang sekali terbang ke sana kemari. Tapi apa yang bisa saya lakukan hanya dengan 2 pusaka ini, Tuan Hakim? Apa cukup sebutir embun menenangkan bara api dunia ini, Tuan? Belum cukup Tuanku Prabu. Sebab engkau belum mengumpulkan 7 pusaka langit. Setiap pusaka adalah kunci penjaga zaman. Kau telah memegang 2. Nahrul Hayat, air kehidupan dari permata langit ketiga. Nahrul Hidir, air pengetahuan dari jantung bumi ruhani. Subhanallah. Masih ada 5 yang harus kau cari, Tuan. Dan hanya mereka yang hatinya suci yang akan memberikannya. Tapi sebelum itu, gunakan apa yang telah kau miliki. Nahrul Hayat akan menyembuhkan luka-luka bumi. Dan Nahrul Hidir akan menerangi hati yang hampir padam. Campurkan keduanya hanya untuk yang benar-benar terpilih, Tuan. Karena bila sembarangan, keduanya akan menjadi api. Bolehkah saya bertanya, Tuan Hakim? Silakan Tuan Prabu. Siapa tahu panjenengan bisa membantu saya dan bisa menjawabnya. Siapakah yang bisa dibantu oleh kedua air ini, Tuan? Bantulah mereka yang masih bersujud meski dalam kelaparan. Mereka yang menangis diam-diam demi anak-anaknya. Dan mereka yang menanam benih meski langit belum hujan. Karena kelak ketika dunia hancur oleh tangannya sendiri, merekalah yang akan menjadi benih dunia baru. La haula wala quwata illa billahil azim. Baiklah Tuan Hakim. Dan ingatlah Tuanku Prabu, air dari Nabiullah Hidir yang engkau bawa itu bukan sekedar cairan suci. Itu adalah percikan takdir Tuhan yang bila jatuh ke tanah yang tepat akan menumbuhkan tanaman langit, yaitu manusia-manusia ruhnya menjadi pelita. Jangan sembunyikan air itu, tapi jangan pula kau hamburkan. Tugasmu kini bukan mencari pujian Tuhan, tapi menyaring siapa yang benar-benar masih terjaga. Baiklah Tuan Hakim. Saya juga merasakan langkah ini makin sunyi, Tuan. Banyak yang menertawakan saya, yang bertanya-tanya. Bahkan banyak yang mencemooh saya, Tuan. Tapi ya tak apa-apa, Tuan, itu manusiawi. Karena ini juga, air ini bukan milik saya. Saya hanya pembawanya. Mohon maaf Tuan Hakim, saya ngerokok boleh? Tentu Tuanku Prabu, silakan.
Tuan yakin nggak ngerokok? Tuanku Propo, saya lanjutkan Tuan. Iya. Dan langit mencintai mereka yang tetap berjalan meski sendirian. Ingatlah, setiap kali engkau merasa lelah, bisikan, aku bukan siapa-siapa, tapi aku membawa sesuatu dari Yang Maha Segalanya. Bersiaplah Tuanku Propo, karena setelah ini kau akan dipanggil oleh satu penjaga langit lainnya yang akan mengujimu bukan dengan ilmu, tapi dengan cinta yang dibalut kesakitan. Bila engkau lolos, maka pusaka ketiga akan terbuka dan cahaya ketujuh akan mulai tampak di langitmu. Nggih, Tuhan. Insya Allah Tuhan, saya akan mempersiapkan akan hal itu. Apakah Tuhan yakin mendapatkan kabar lagi tentang apa yang ada di dunia ini, Tuhan? Tuanku Propo, dengarlah. Baiklah. Sistem yang kini membungkus dunia bukan sistem biasa. Ia adalah arsitektur kegelapan yang telah dirancang berabad-abad oleh pasukan rahasia Dajjal dan para penjilatnya. Mereka membangun dengan wajah yang ramah, tapi hatinya adalah sumur tanpa dasar, menghisap nilai-nilai manusia sampai habis. Iya, saya juga bisa merasakannya itu, Tuhan. Wajah-wajah yang dulu tampak seperti guru, kini mereka itu seperti pelawak, Tuhan. Apalagi yang katanya di sana ini adalah orang-orang keturunan orang-orang soleh, suci. Namun mereka sekarang seperti pelawak, Tuhan. Dan saya merasakan teknologi itu berkembang dan pesat. Tapi hati manusia saya rasa semakin menyusut. Saya merasakan mungkin banyak dari sedulur saya mengatakan ini suatu kemajuan. Tapi ini adalah mengarah pada kebinasaan, bukankah begitu, Tuhan? Benar sekali wahai Tuanku Propo. Dajjal tidak datang sebagai monster bersayap api. Ia datang sebagai kemudahan, sebagai hiburan, sebagai kenikmatan yang dipuja secara massal, dan akhirnya sebagai tuan dari dunia yang kehilangan ruh. Kau tak punya banyak waktu lagi, Tuan. Karena ketika mata ketiga dari sistem itu dibuka, semua manusia yang memiliki benteng batin akan terseret ke dalam arus tanpa bisa kembali. Maka jangan kau tunda lagi, Tuan. Jangan kau simpan air yang kau bawa itu hanya dalam bejana. Sebarkan, Tuanku Propo. Tapi bukan dengan sembarangan. Carilah mereka yang jiwanya masih bergetar saat mendengar nama Allah disebut. Mereka yang masih meneteskan air mata dalam sunyi. Merekalah tempat air itu harus jatuh. Insya Allah, Tuhan. Teteskan pada hati yang tulus, campurkan pada langkah orang-orang yang teraniaya, basuh luka mereka dengan Nahrul Hayat, dan tanamkan kebijaksanaan Nahrul Hidir di dada mereka. Karena
Satu tetes air dari langit bisa menumbuhkan hutan ketabahan. Allahu Akbar. Dan satu bisikan rohani bisa meruntuhkan gunung kemunafikan, Tuhan. Baiklah Tuan Hakim, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan. Bagaimana kabarmu wahai sahabatku? Alhamdulillah Tuhan. Makin apakah beliau-beliau para pemimpin dari golongan Aun semuanya sehat? Mereka semua sehat, Tuhan. Ada apa gerangan kau datang menemui cucuku Probo, wahai penjaga rohani dari cucuku? Diriku menyampaikan beberapa hal kepada Tuanku Probo, untuk Tuhan mengetahui mengenai sesuatu yang dibawa dan sesuatu yang ada di dunia ini, Tuhan. Mohon maaf Tuan Hakim, saya ini kan sudah tua. Cangkem saya ini, mohon maaf, mulut saya ini merasa kecut. Bolehkah saya merokok? Tentu Tuhan, tentu saja boleh. Duduklah sebagaimana engkau duduk seperti biasanya, Tuhan. Baiklah. Saya mau menyampaikan terlebih dahulu kepada cucu-cucuku. Dan saya juga mendengar Tuan Hakim memberikan kabar tentang apa yang nanti akan terjadi. Saya ingin bertanya Tuan Hakim, apakah kabar bahwa Narul Hayat dan Narul Khidir turun kepada manusia sudah tersebar luas di kalangan penghuni langit, Tuhan? Semua sudah membicarakan hal itu, Tuhan. Yang dari langit bahkan dari bumi pun mereka membicarakan. Baiklah Tuhan, saya akan berbicara pada cucuku sebentar. Robo, bangun. Enggak. Hari ini aku akan menyampaikan ucapan selamat kepada dirimu. Bukan karena engkau telah menang, melainkan karena engkau telah ditunjuk oleh guru kami semua. Bukan begitu? Benar, Tuhan. Untuk memegang satu pusaka langit yang paling berat, yaitu Nahrul Khidir. Kau bukan hanya membawanya dalam bencana atau botol, Bobo, tapi dalam tubuh dan takdirmu. Bukan begitu? Tapi ketahuilah cucu-cucuku, di balik karunia ini ada tanggung jawab yang sangat dahsyat. Cucuku, dengarkan. Dengarkan dan catat baik-baik. Setelah air Nahrul Khidir turun ke dunia, gerakan dari alam seberang pun akan bangkit. Ya tidak, Tuhan? Benar sekali, benar, Tuhan. Pada malam satu suro yang akan datang, di bagian bumi yang kalian tidak tahu titiknya, akan diadakan ritual besar-besaran oleh mereka yang menjadi pelayan Dajjal Al-Akbar. Bukan sembarang ritual, bukan pemujaan sistem, penyatuan energi kegelapan dan penyegelan hati-hati lewat manusia, lewat frekuensi sinyal dan teknologi. Bukan begitu, Tuhan? Tepat,
sekali, Tuan. Mereka bukan lagi menyembah patung, tapi menyembah kendali. Mereka bukan lagi menyembelih dengan pisau, cucu-cucuku, tapi dengan ideologi yang ditanam di kepala kalian sejak dini. Ketahuilah, cucuku. Tuan Hakim, kabarkan yang kau tahu. Baik, Tuan. Ketahuilah, waktu kalian tidak banyak lagi. Hanya 10 hingga 15 tahun ke depan. Ya, betul. Sesudah itu, bila seluruh sistem telah tunduk di bawah skema Dajjal, kalian takkan bisa lagi membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Ya, maka sebelum malam itu tiba, cucuku, berjagalah, karena tidak akan ada pertanda besar. Ia datang seperti virus, tanpa warna, tanpa suara. Tapi apa, Tuan? Maka sebelum malam itu tiba, berjagalah, karena tidak akan ada pertanda besar. Ia datang seperti virus, bukan? Benar sekali. Tanpa warna, tanpa suara. Tapi apa, Tuan? Tapi mematikan iman. Itu yang saya tunggu. Dan saya ini mau ngomong sama kalian yang mungkin nanti menonton, yang mendengarkan saya, cucu-cucuku di seluruh penjuru bumi. Berhentilah kalian bersantai-santai. Berhentilah mencari dunia dengan menjual akhirat. Karena kalian akan menyesal ketika teknologi telah menjadi tuan kalian. Dan kalian hanya akan menjadi angka dalam sistem mereka. Jangan kau kira engkau bisa menundukkan Dajjal dengan hafalan. Tolol. Jika jiwamu tak bergetar saat nama Allah disebut. Apa yang harus mereka lakukan, Tuan Hakim? Pelajari hakikat. Luruskan niat. Perbanyak zikir. Jangan tunggu mimpi, karena perang ini adalah perang ruhani dan waktunya semakin sempit. Ya, sangat benar sekali. Namun Bersyukurlah kalian yang masih bisa menangis ketika mendengar nama Rasul disebut. Bersyukurlah kalian yang masih memiliki cahaya kecil dalam hatinya. Karena hari ini, dua pusaka langit telah turun ke bumi. Bukankah begitu, Tuan? benar Tuan. Air Nahrul Hayat dan air Nahrul Khidir. Mereka bukan hanya air, tapi pembuka benteng, penjaga roh, dan pemurni jiwa. Ya. Sampaikan pada cucu-cucuku. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Sampaikan pada umat-umat bahwa dua cahaya ini bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dibagikan kepada yang butuh pertolongan rohani.
Karena sebentar lagi langit akan menutup pintu-pintu rahmat. Dan hanya mereka yang telah berlumur air langit yang akan diselamatkan. Kamu dengar, Bopo? Kamu ini bukan lagi penjelajah, Bopo. Kamu ini penjaga. Tegakkan hati kamu. Langit itu memperhatikanmu dan bumi ini menantimu. Ya tidak? Benar, Tuhan. Kamu tidak usah takut. Karena kebenaran selalu berjalan bersama mereka yang memilih untuk berdiri. Meski seluruh dunia sedang bersujud pada kesesatan. Bukan begitu, Tuan Hakim? Benar. Mohon maaf, Tuan Hakim. Jika Tuan tidak keberatan, tunggulah saya di ujung bukit ini. Saya mau berbicara dengan cucuku. Baik. Terima kasih kau telah menyampaikan segala sesuatu kepada cucuku Bopo ini. Baik, Tuan. Baiklah, diriku akan menunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai cucuku semua sekalian. Wahai anak cucu Adam. Wahai cucuku. Ya. Yang dahulu diciptakan dari segumpal tanah, namun tidak mau bersalaman. Ya. Lucu kan bingung ya. Kapat dasnya ya. Ya, maksudnya. Ketahuilah cucuku, banyak manusia yang telah melenceng terlalu jauh dari jalan yang telah ditetapkan Allah. Banyak manusia yang telah membalik arah kiblat dari langit kepada layar apa yang kalian pegang, dari sujud kepada ego, dari zikir kepada desah dunia. Bumi kalian telah dipenuhi suara-suara palsu. Yang kalian sebut itu adalah suatu pembelajaran. Yang kalian puja sebagai tontonan. Yang kalian banggakan sebagai prestasi. Padahal semuanya adalah bayangan kabut sistem dari Dajjal. Seperti apa yang disampaikan oleh Tuan Hakim. Ketahuilah kopoknya ya. Iya. Jika kalian tidak kembali ke jalan yang telah ditentukan Allah, jika kalian terus memuja-muja nama dunia yang tak memiliki ruh, maka akan datang masa di mana matahari tetap bersinar tapi tidak menghangatkan. Hujan turun tapi tidak menyuburkan. Dan manusia hidup namun tidak memiliki kehidupan. Itulah saat di mana langit telah memalingkan wajahnya dari kalian. Itulah saat di mana dunia tak lagi bersahabat. Wahai kalian cucu-cucu Arya. Iya. Bopo. Iya. Wahai kalian cucuku yang matanya belum buta oleh layar HP kalian ya. Tidur aja kalian pegang HP kan. Madang saja pakai HP kan. Bukan yang dilihat nasinya tapi HP-nya ini kalian. Dan telinga kalian yang belum tuli oleh suara kekuasaan, dengarkan. Kembalilah kalian. Kembali ke jalan yang telah digariskan oleh Alkitab dan Sunnah. Bukan sekedar sholatmu yang harus kembali, tapi hati kalian, jiwa kalian, seluruh nafas kalian harus kembali menjadi hamba. Dengarkan ini, goblok. Iya. Kalian ini
wajib memiliki 2 pusaka yang telah diturunkan dari langit sebagai perlindungan terakhir umat. Nahrul Hayat. Apa ya Nahrul Hayat ya? Nahrul Hayat itu air yang menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Nahrul Kidir. Air yang membimbing hati kepada makna sebenarnya. Ya, tanpa 2 ini, kalian seperti pohon tanpa akar di tengah badai. Kalian akan tercabut dan dibuang ke padang kehancuran. Maka celakalah kalian yang menganggap hal ini, omongan saya ini hanya cerita. Karena ketika sistem Dajjal menutup seluruh pintu kesadaran, dan ketika suara kebenaran tak lagi ditentukan, yang tersisa hanyalah mereka yang telah meneguh air ini di waktu yang tepat. Nahrul Hayat akan membuat kalian hidup meski dunia berkata kalian telah mati, dan Nahrul Kidir akan menerangi langkah kalian meski dunia menjadi gelap gulita. Tapi jika kalian menolaknya, jika kalian lebih memilih air daripada gengsi, harta, ketenaran, dan fata morgana, maka bersiaplah ya, karena bumi ini akan memuntahkan kalian, udara akan memusuhi kalian, dan langit akan menuliskan kalian dalam daftar mereka yang dibuang. Wahai cucuku, waktu kalian setipis sehelai malam. Tapi jika kalian tak kembali hari ini, maka waktu itu bukan milik kalian lagi. Gunung akan meledak, lautan akan menelan, dan teknologi akan membungkus kalian dengan sangat dalam dari jerat yang tak bisa diputuskan. Maka bangkitlah, bukan dengan bendera, bukan dengan senjata, tapi dengan kesadaran dan air langit dalam jiwa kalian. Dan ingat ya, bagi orang-orang yang otaknya ini, maka kalian yang berpikir ini adalah sesuatu hal yang hanya dipaksakan, kalian tuh bodoh. Saat dunia dan saat saya berbicara seperti ini, kalian mencemooh kebenaran, kalian harus bersiap dengan apa yang akan terjadi. Namun kalian juga harus bersiap dan harus berani tetap menjadi hamba Allah yang lurus di jalannya. Tak semua orang yang akan mengerti Arya, tapi mereka yang tersentuh air ini akan menjadi penjaga zaman. Jadi cucuku, yang bisa saya katakan adalah waktumu hampir habis, tapi rahmat Allah masih terbuka. Bergegaslah meminta air itu kepada Propo sebelum sistem mengurungmu terkunci selama-lamanya. Dan perlu kalian ingat para cucuku, ini saya ngomongnya mungkin lebih lembut lagi. Saya berbicara ini bukan untuk menakut-nakuti kalian, bukan pula untuk menghakimi kalian, tapi karena aku ini mencintai kalian. Dalam diam, dalam ucapan, dalam perilaku saya tidak sanggup melihat kalian berjalan menuju jurang, cucuku, dengan senyuman palsu yang ditanam oleh dunia. Dengarkan, kalian saja saya kasih cindera mata kepada Propo, kalian masih enggan.
Ya tidak apa-apa. Berarti kalian tidak mau dibelai kasih sayang oleh saya. Hanya segitu saja. Dengarkan ini. Tidak ada badai yang datang tanpa angin peringatan. Tidak ada pohon tumbang tanpa akar yang telah rapuh. Dunia hari ini masih tampak indah, cucuku. Masih ada tawa, masih ada pesta, masih ada layar. Kalian masih bisa mencemooh antara peperangan yang sedang terjadi. Bahkan kalian mencemooh omongan saya. Bahkan masih ada gemerlap yang menina bobokan, maksud saya, hati kalian untuk tetap tenang. Tapi sadarkan kalian bahwa semua itu seperti fata morgana di tengah padang kehausan. Semakin kalian kejar, semakin kalian kehilangan arah pulang. Waktu terus bergerak dan tahun-tahun akan datang tidak lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Akan ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu, tapi akan sangat dirasakan oleh hati yang masih hidup. Langit akan menjadi saksi dari keserakahan manusia. Bumi akan menyimpan lelahnya dalam luka yang diam. Dan manusia akan mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Maka hari ini saya berbicara, cucuku. Jangan lagi menunggu waktu untuk siap. Jangan lagi berkata nanti saja. Karena nanti bisa jadi dunia tak lagi sama. Bangunlah pikiran dan hati kalian. Kembalilah pada dirimu yang dulu pernah menangis dalam sujud. Kembalilah pada cahaya kecil dalam dada kalian yang pernah berbisik pelan, aku ingin kembali pada Allah. Dan ingatlah, Allah tidak butuh kamu, tapi kamulah yang butuh Allah, cucuku. Allah tidak akan rugi bila kamu berpaling, tapi kamu akan kehilangan arah bila jauh darinya. Hari ini bernafaslah dengan kesadaran. Tersenyumlah dengan makna. Dan jika engkau lelah, jangan cari pelarian, carilah keheningan, sebab di sanalah Tuhan menunggu kalian tanpa syarat. Dan satu hal terakhir ini, Arya dan cucuku. Sebelum badai besar datang, pastikan hati kalian telah dilindungi dengan dua pusaka langit, Nahrul Hayat dan Nahrul Kitir. Karena kelak ketika mereka yang hatinya telah disiram oleh cahaya langit, kalian tidak perlu jadi ulama, tidak perlu jadi ustadz, tidak perlu jadi tokoh besar. Cukup jadi hamba yang tahu bahwa dirinya bukan siapa-siapa tanpa rahmat dari Allah. Paham ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Paham, cucuku. Berbahagialah. Jangan kau genggam harta yang kau miliki. Ya, Bobo, bagikan. Jangan kau genggam erat-erat itu. Insya Allah yang akan saya bagikan, ya. Namun seperti ini ya. Sebenarnya kan memang untuk kemaslahatan umat itu masih banyak untuk memakan biaya yang memerintahkan pada itu banyak. Saya belum bisa memastikan saya harus membagikan ini dengan memaharkannya berapa ya. Saya memohon waktunya Eyang agar saya bisa mencukupkan ini untuk kepentingan umat banyak Eyang. Ya, itu bagus. Itu yang saya suka dari dirimu. Karena dirimu tidak mementingkan dirimu sendiri seperti halnya Arya. Ya tidak, Arya? Ya, betul. Lebih baik sederhana namun berbahagia, bukan Arya? Betul sekali yang. Rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Tidak perlu kau mengambil 1 rupiah pun dari uang amanah itu. Ya tidak, Arya? Ya.
Iya. Maka dari itu, bagi cucu-cucuku, kejarlah Nahrul Hidar dan Nahrul Hayat, karena peperangan sudah di depan mata, bahkan sudah terjadi. Ingatlah, dunia akan gelap. Jangan biarkan kalian tenggelam dalam kegelapan. Jadilah pelita untuk bisa menerangi setiap orang dan makhluk di sekitar kalian. Begitu Arya, Probo, dan cucuku, saya pamit. Saya mau menemui Tuan Nakim. Ada pembahasan yang harus saya bahas. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin ngeri ya. Iya. Saya sampai bingung berpikir seperti apa lagi ya. Allahu Akbar. Kalau bukan kita yang menyadarkan mereka, mereka siapa lagi ya? Bahkan hanya segelintir orang aja ya yang nonton video saya itu paling ribuan ya, padahal masyarakat itu miliaran orang ya. Ya berbahagialah untuk sedulur-sedulur saya loh yang mengetahui perihal akan hal ini ya. Berarti kalian sudah ditunjukkan oleh takdir agar kalian mengetahui hal ini lebih dahulu. Allahu Akbar. Mungkin begitu saya teman-teman. Sekian dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.